Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Ognita, NPM 5019156, kelas 5D, Prodi PGSD. Di sini saya mengampu mata kuliah pembelajaran PKN SD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi yaitu kurikulum PKN di SD. Kurikulum PKN SD merupakan acuan untuk mewujudkan tujuan pembelajaran pendidikan kewarganegaraan yang merangsang siswa untuk memilih kecakapan berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif. Di samping itu, untuk meningkatkan prestasi, aktif, dan rasa tanggung jawab, peserta membiasakan bertindak cerdas dalam kegiatan masyarakat dalam meningkatkan isu-isu kewarganegaraan. Selanjutnya yaitu ruang lingkup PKN SD. Ruang lingkup mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan meliputi aspek-aspek sebagai berikut. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa. Yang kedua, norma hukum dan peraturan. Yang ketiga, hak asasi manusia. Yang keempat, kebutuhan warganegaraan. Yang kelima, konstitusi negara. Yang keenam, kekuasaan dan politik. Yang ketujuh, Pancasila. Dan yang terakhir, globalisasi. Pengembangan kurikulum PKN SD. Pengembangan kurikulum PKN SD dilakukan oleh sekolah dan komite sekolah didasarkan pada prinsip sesuai dengan Permendiknas nomor 22 tahun 2006. Yang pertama, berpusat pada potensi. Yang kedua, beragam dan terpadu. Yang ketiga, tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Yang keempat, relevan dengan kebutuhan kehidupan. Yang kelima, menyeluruh dan berkesinambungan. Yang keenam, belajar sepanjang hayat. Yang ketujuh, seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah. Selanjutnya yaitu penyajian kurikulum PKN di SD. Yang pertama, dari mudah ke susah. Yang kedua, dari sederhana ke rumit. Yang ketiga, dari yang bersifat konkret ke abstrak. Dan yang terakhir, dari lingkungan paling dekat ke lingkungan lebih luas. Di sini saya juga akan menjelaskan pengembangan materi ajar PKN. Pengembangan materi ajar PKN. Yang pertama, materi pembelajaran dipilih seoptimal mungkin untuk membantu peserta didik dalam mencapai standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, agar peserta didik dapat membuat persiapan yang berguna, daya dan berpikir, maka guru dituntut untuk memahami berbagai aspek yang berkaitan dengan pengembangan, baik berkaitan dengan jenis-jenis maupun prinsip-prinsip pengembangan materi serta persiapan tersebut. Standar kompetensi PKN SD. Standar kompetensi adalah kualifikasi kemampuan peserta didik yang mengembangkan penguasaan, pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diharapkan dicapai pada mata pelajaran PKN ini. Jenis-jenis materi pembelajaran yaitu yang pertama, fakta, konsep, prinsip, prosedural, dan sikap ataupun nilai. Prinsip-prinsip pengembangan materi atau prinsip-prinsip yang dijadikan dasar dalam penentuan materi pembelajaran yang pertama adalah relevansi, konsistensi, yang ketiga mengandung segi-segi etika, yang keempat ilmiah, yang kelima sistematik dan logik, yang keenam kecukupan. Itulah penjelasan dari saya mengenai kurikulum PKN SD. Apabila ada salah kata atau salah dalam pengucapan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.